Oke, selamat datang di channel Excel Lesar. Nah, kita akan melanjutkan studi kasus untuk membuat dan memperkenalkan basic tools pada Figma yang akan kita gunakan untuk mengerjakan studi kasus yang ada di video sebelumnya. Oke, pertama teman-teman buka Figma dulu. Nah, ini adalah project yang ada di video sebelumnya, cara membuat wireframe. Nah, kemudian sini akan saya jelaskan dulu basic toolsnya ada apa aja. Di sini ada hamburger, isinya menu-menu yang akan teman-teman gunakan. Kemudian ini ada move untuk memindah-mindahkan. Kemudian ada frame. Di sini frame itu ukuran font atau tablet atau desktop yang teman-teman ingin gunakan. Kemudian ini ada basic toolsnya, ada rectangle dan shortcutnya R, kemudian ada line yang shortcutnya L, kemudian ada arrow itu shortcutnya Shift plus L, kemudian ada ellipse shortcutnya O. Nah, kemudian caranya gimana teman-teman? Di sini cara menggunakannya adalah kita pilih rectangle misalnya. Nah, tinggal kita klik dan drag aja dan bikin sesuai kotaknya yang teman-teman inginkan. Misalnya begini. Nah, nanti teman-teman tinggal ubah aja ukurannya di menu properties ini di bagian desain. Nah, kalau teman-teman ingin melengkungkan sedikit, di sini biasanya saya menggunakan angka 20. Nah, jadi lebih wah gitu ya teman-teman, lebih elegan. Nah, itu untuk rectangle. Kemudian ada line. Cara menggunakannya itu adalah kita klik kemudian drag. Seperti itu teman-teman. Itu cara menggunakan line. Kemudian ada arrow. Arrow sama penggunaannya juga di klik kemudian di drop. Kayak gitu teman-teman. Dan bisa disesuaikan, bisa kita drag lagi kayak gitu. Dan kalau mau kita edit, maksudnya diubah, itu di double klik ya teman-teman. Kalau nggak di double klik, dia hanya dipindahkan seperti ini. Tapi kalau di double klik, dia bisa diubah arahnya seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Atau bisa dilengkungkan seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk line yang double klik. Kemudian ada ellipse. Seperti ini. Nah, ini cara pembuatan ellipse. Tinggal kita klik kemudian di drag. Tapi kalau teman-teman ingin membuat yang simetris gitu ya teman-teman, itu teman-teman bisa sambil tekan shift. Nah, ini kan agak lonjong ya teman-teman gini. Kemudian kita pencet shift aja. Nah, nanti dia akan simetris menjadi bulat sempurna kayak gitu teman-teman. Dan itu berlaku juga untuk polygon, rectangle dan bentuk lainnya. Kemudian untuk polygon, misalnya saya bentuknya seperti ini, gitu kan. Terus saya nggak bisa nih mau bentuk sempurna, tinggal pencet aja shift, maka dia akan menjadi segitiga sempurna kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga star, sama juga. Kemudian ada place image, ini fungsinya untuk teman-teman import gambar. Jadi kalau misalnya nanti pas mendesain tuh teman-teman ada membutuhkan gambar atau masukkan gambar, nanti itu pilih place image kemudian upload aja gambar kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi adalah basic tool pada shape. Nah, kemudian ini ada basic tool pada text. Jadi pilih aja teks, kemudian kita sekali klik aja di workspace ini, kemudian tinggal ketikkan aja. Ketikkan di sini aja kita pindahin biar kelihatan. Kemudian ini adalah untuk mengubah warna teman-teman. Jadi merah, hitam, kayak gitu kan teman-teman. Dan kemudian di sini itu jenis warnanya ada banyak, bukan cuma solid aja teman-teman. Ada linear, kemudian ada radial, angular, diamond, dan image. Tinggal sesuai kebutuhan teman-teman aja. Nah, di sini juga ada opacity. Dari 0 hingga 100%. Kalau 100% berarti dia tebel. Tapi kalau 50% berarti opacity-nya dia itu setengah dari 100% gitu. Jadi nggak terlalu tebal.
Tapi kalau 0 dia akan menghilang kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk menentukan kode warnanya itu tidak cuma hanya hexa, tapi ada RGB, CSS, HSL, kemudian ada HSB kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk mengubah ukurannya di sini teman-teman, bisa teman-teman lihat di teks ini, di properties design itu ada angka. Nah, angka ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Kemudian jenis teksnya ada di sini. Tinggal teman-teman pilih aja. Ini fontnya sudah dari Google kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Tadi itu adalah contoh basic tools yang ada di Figma. Kemudian ini ada add comment. Add comment ini apa dan caranya gimana? Add comment ini untuk menandakan bahwa misalnya ada yang harus dikerjakan atau bagian ini udah dikerjakan kayak gitu. Karena yang memakai Figma itu rata-rata sudah punya tim gitu teman-teman. Jadi dikerjakan dengan seksama. Cara menggunakannya pilih add comment, kemudian klikkan aja bagiannya atau frame-nya atau basic tools-nya atau shape-nya, tinggal diklik aja. Contoh saya klik sini. Nah, tinggal kita komen aja. Wireframe sudah selesai. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan add comment. Oke, cukup simpel ya basic tools pada Figma. Selanjutnya ini ada hand tool. Hand tool ini untuk memindah-mindahkan posisi. Kemudian bisa juga menggunakan kontrol, kemudian apa sih namanya ini? Mouse wheel, ya mouse wheel namanya. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu aja untuk pengenalan basic tools. Kemudian bisa dihapus saja. Oh ya, misalkan teman-teman membutuhkan cara duplikasi atau duplikat, itu bisa dengan cara Ctrl C dengan Ctrl V. Tapi kalau di Figma itu ada cara cepatnya, yaitu Ctrl D atau duplikat. Nah, otomatis udah jadi. Jadi kita tinggal pencet sekali shortcut aja kayak gitu teman-teman. Oke, kita hapus, kita langsung coba ke studi kasusnya. Nah, di sini berarti pertama kita add frame dulu. Kita pakai ini misalnya, biar gaya gitu ya teman-teman. Kemudian kita ubah dulu namanya studi. Nah, biar gampang gitu ya teman-teman, ini saya kopikan saja ke dalam sini. Nah, jadi biar nggak bolak-balik buka PPT gitu ya teman-teman. Baik, berarti kita mulai aja di sini untuk mendesain. Nah, berarti kan pertama itu kita perlu namanya rectangle untuk menyamakan. Kemudian kita ubah warnanya di sini. Kita pakai eyedrop aja untuk menyamakan warnanya biar cepat. Kemudian di sini yang kita butuhkan adalah logo dan icon. Nah, untuk mencari icon kita bisa menggunakan flat icon. Ini icon gratis untuk para desainer kayak gitu. Kemudian kita juga butuh yang namanya plugin. Kalau kita males download, kita tinggal klik kanan aja, kemudian browse plugin income community kayak gitu kan teman-teman. Kemudian tinggal kita pilih aja nih, ada Unsplash, ada Iconify, dan masih banyak lagi. Di sini saya menggunakan Iconify, kita install aja, install plugin.
sudah terinstall, kemudian kita klik aja icon file, tunggu sampai muncul, kemudian tinggal kita cari aja sesuai yang kita butuhkan, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini tinggal kita cari aja sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan kita bisa memilih warnanya. Kayak gitu teman-teman. Tinggal kita import aja. Kalau sudah diimport, kita close. Kita masukkan ke sini. Dan kemudian kita hapus yang tadi dulu biar nggak double ya teman-teman. Kemudian cara membesarkannya tinggal teman-teman tarik aja. Sesuaikan dengan ukuran. Nah, kemudian kalau untuk memutarnya tinggal teman-teman atur di sini aja nih. Kan ada sumbu X, sumbu Y kayak gitu ya, teman-teman. Gitu. Tinggal kita putar 90 derajat. Dan kita sesuaikan posisinya. Nah, kemudian kita butuh home. Berarti kita cari aja di icon file lagi kan, teman-teman. Home. Nah, kayak gini teman-teman. Bisa kita lihat, kemudian kita pilih warnanya putih. Import aja langsung. Mudah, teman-teman. Dan kita atur posisinya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita cari logo Jack One Mobile. Pastikan kita download yang PNG atau salin gambar aja. Kita paste di sini, kemudian kita sesuaikan. Seperti ini teman-teman. Ini cara mengerjakan studi kasusnya. Kemudian kita menggunakan yang namanya teks untuk menambahkan kalimat seperti ini. Transfer ke rekening lain. Kita pakai teks, kemudian kita ketik aja. Saya ubah dulu ininya teksnya, karena Monstera itu kapital. Kita pakai Advent Pro. Kemudian jika sudah, tinggal kita sesuaikan aja ukurannya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita bikin kotaknya kecil aja. Kalau mau simetris atau bagus ya bentuknya, itu pakai tombol shift. Kemudian kalau teman-teman agak mager gitu ya pakai teks, kita duplicate aja Ctrl D. Kemudian kita tinggal ubah isi tulisannya. Pilih dari
daftar. Kemudian selanjutnya sama, kita duplicate lagi aja biar cepat. Di sini kita taruh. Nah, kemudian jika sudah, kita lanjutkan lagi untuk ke bawahnya, teman-teman.
Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi kita bikin mockup seperti produk yang kita inginkan. Nah, kemudian ini kan yang di contohnya itu melengkung ya teman-teman. Kemudian yang saya buat itu masih benar-benar berbentuk rectangle. Nah, untuk melengkunginnya kita masuk ke radius, corner radius. Tinggal kita ubah aja. Biasanya 20 atau 40. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian videonya. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat dimengerti. Dan untuk tambahan, kalau misalnya ingin tulisannya di atas rectangle ini, pastikan si teksnya ini di atasnya rectangle. Tapi kalau misalkan teksnya itu di bawah rectangle, maka dia tidak akan terlihat. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.